Kenalan bersama pengusaha muslim dan peluang usahanya. Ta'aruf yuk bersama Abu Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Waisal TV? Mudah-mudahan dirahmati Allah. Hari ini hari yang sangat spesial sekali karena program Ta'aruf Yuk kita mulai dengan mengundang pengusaha muslim di seluruh Indonesia. Nah, untuk lebih lengkapnya kali ini kita kedatangan seorang tamu pengusaha di bidang bahasa Inggris. Jadi pengusaha ini sudah lama sekali berkecimpung di dunia bahasa Inggris, seorang pengusaha dari Jawa Barat, tempat tepatnya. Langsung kita sapa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mr. Gun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mr. Gun, ini kan programnya program Ta'aruf Yuk. Kita mengenalkan ke pemirsa Waisal TV di seluruh Indonesia bahwasannya pengusaha-pengusaha muslim itu kan lebih oke lah, lebih oke dibanding yang lainnya. Jadi ada pengusaha bahasa Inggris, ada pengusaha karpet, ada pengusaha peternakan dan pengusaha-pengusaha yang lain. Mungkin ke depannya 30 hari ke depan insya Allah setiap jamnya di setiap jam 1 atau sampai jam 2 kita akan mengundang pengusaha-pengusaha muslim di seluruh Indonesia. Berikut, jadi tidak hanya mengundang Mr. Gun, tidak hanya mengundang, tapi kita ngasih peluang usahanya. Kita kasih peluang usaha untuk pemirsa Waisal TV di seluruh Indonesia. Nah, kali ini yang kita undang yaitu pengusaha muslim di bidang bahasa, yaitu bergelut di bidang kewirausahaan di bidang bahasa Inggris. Bagaimana Mr. Gun? Boleh diceritakan awal-awal kenapa sih tertarik dengan usaha berbahasa Inggris ini, Mr. Gun? Oke, baik. Dengan Kang Zaki. Kang Zaki ya, Kang Abu Zaki ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan Kang Zaki, saya boleh menyapa Oh pemirsa siap. Waisal TV ya? Siap. Oke, baik, untuk seluruh pemirsa Waisal TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sharing kita hari ini akan bermanfaat ya. Amin. Ya, amin. Oke, tadi Pertanyaannya, apa sih yang menarik dengan bahasa Inggris gitu kan? Walaupun saya pun ngerti bahwasanya bahasa itu penting. Jadi bahasa Arab penting, bahasa Indonesia penting, semuanya bahasa penting. Kita nggak mungkin bisa berbisnis, berkomunikasi tanpa bahasa. Seorang mubaligh pengen didengar di seluruh dunia, kalau tidak bisa berbahasa Inggris agak repot. Kalau tidak bisa berbahasa Arab agak repot juga. Nah, kenapa nih Mr. Gun ini memilih bahasa Inggris menjadi pelabuhan wirausahanya? Baik, ya. Jadi mungkin saya coba flashback sedikit ya, Kang Eri ya. Tapi tidak dari kecil tentunya. Iya, betul. Katakanlah setelah tamat sekolah ya. Iya, betul. Kebetulan saya tamat SLTA sebenarnya waktu tahun 92. Iya. Jadi udah ketahuan ya usia saya berapa ya. Dan kebetulan saya salah satu yang mungkin kurang beruntung tidak bisa langsung kuliah. Jadi seperti kebanyakan anak muda lainnya saya terjun ke dunia kerja dulu, Kang Eri ya. Kerja di berbagai perusahaan di daerah Bogor ya, kemudian sempat hijrah ke Jakarta, kerja di bidang hospitality industry seperti hotel, restoran. Nah dari situ sebetulnya bahasa Inggris saya itu sudah mulai terpupuk ya, karena banyak berinteraksi dengan orang asing. Iya betul. Sehingga pada saat itu kira-kira sampai dengan tahun 99 sebelum tahun 2000 lah, itu proses saya sebagai employee. Di berbagai perusahaan itu ya. Nah karena saya punya dream gitu ya untuk bagaimana sih saya bisa sukses seperti tamu-tamu hotel yang datang gitu ya. Seperti tamu-tamu, karena saya pernah kerja di golf juga seperti golfer seperti itu. Akhirnya pada itu saya memutuskan untuk hijrah. Dari seorang karyawan saya menjadi freelance salesman. Di Jakarta juga waktu itu. Kebetulan saya menjadi salah satu freelance salesman di direct selling company. Nah kebetulan perusahaan direct selling itu salah satu produknya adalah untuk pengembangan bahasa Inggris. Iya. Nah kurang lebih dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2013. Jadi saya sebagai freelance salesman. Kemitraan lah seperti itu. Nah dengan jangka waktu sekian puluh tahun ya waktu itu, akhirnya saya memutuskan untuk so why don't I create my own company? Karena I was surrounded by English teachers. That's why I built my own English course institutions. Akhirnya pada tahun 2014 kami mendirikan lembaga kursus bahasa Inggris yang dinamakan dengan Joe and Friends. Gitu ceritanya, Kang Eri.
ya siap, seperti siap. itu. Sebetulnya kayak gini ya Mr. Gun, saya pribadi, saya Abu Zaki, sebetulnya ada sebagian orang yang memilih usaha itu kan macam-macam. Ada yang kuliner, ada yang baju dan segala macam. Ini kan sifatnya jasa ya. Iya. Sifatnya jasa. Sebetulnya progres ke depannya untuk bisnis di bahasa ini gimana Mr. Gun? Baik, terutama untuk bahasa Inggris ya. Iya betul. Bahasa Inggris ini kan sekarang sudah tidak bisa dihindari. Ya hampir semua perusahaan ya, atau bidang apapun yang nanti akan kita geluti itu bahasa Inggris suatu kebutuhan. Iya betul. Kebutuhan. Jadi saya melihat apalagi di Indonesia ya, bahasa Inggris itu kan belum sebagai bahasa kedua ya. Bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Jadi kebutuhan orang akan berbahasa Inggris itu tetap tinggi, Kang Zaki ya, seperti itu. Jadi peluang kedepannya cukup luar biasa kalau untuk bahasa Inggris. Luar biasa, betul. Ya? Itu kenapa di Jakarta itu sudah banyak lembaga kursus bahasa Inggris dan mereka semuanya survive. Gitu. Itu menunjukkan bahwa potensi pasar ya orang-orang untuk belajar bahasa Inggris cukup tinggi. Karena seperti di Jakarta populasi kan di atas 10 juta ya. Iya baik. Kang Zaki bisa memprediksi nggak kira-kira yang bisa bahasa Inggris berapa persennya? Mungkin 1%-nya aja enggak Ya, gitu. kayak katakanlah 10%-nya. Ya 10%. Masih banyak yang belum bisa berbahasa Inggris kan. Sangat banyak sekali seperti Oleh itu. karena itu kalau tadi Kang Zaki menanyakan potensi bisnis di bidang bahasa Inggris ke depannya itu sangat luar biasa. Itu seperti itu. Apa yang bisa dibagikan untuk pemirsa Wesal TV di rumah untuk yang mau sepertinya menarik nih untuk bisnis bahasa Inggris. Mungkin yang bisa dikasih share pengalaman bagaimana memulai dulu Mr. Gun memulai itu seperti apa Mr. Gun? Yeah. Mungkin ada pemirsa Wesal yang ini masih progresnya masih bagus ya gitu kan ke depannya. Nah, Mr. Gun bisa nggak ngasih ke pemirsa Wesal TV sedikit tips atau apa yang membuat mereka bersemangat seperti kayak gitu Mr. Gun? Ini kan bahasa Inggris itu tidak hanya dilihat oh ini orang Inggris yang punya, oh ini orang Amerika yang punya. Sebetulnya nggak seperti itu gitu kan pemirsa. Tidak seperti itu, tapi bahasa itu sebetulnya gerbang kita bisa melakukan apapun. Betul. Kebayang nggak kalau kita ke Mekah nggak bisa bahasa Arab, bisanya cuma hadza. Masa hadza aja. This is. Kalau misalnya cuma taunya this is doang kan repot seperti kayak gitu Mr. Gun. Jadi sebetulnya mungkin pemirsa Wesal TV dimanapun berada di sini kan yang diundang, yang pertama diundang itu pengusaha Joe and Fan, Mr. Gun Jauhari di bidang bahasa Inggris. Jadi tidak bisa kita melihat bahasa Inggris itu hanya oh itu datangnya dari orang luar gitu kan seperti kayak gitu. Kita pun pedagang di sini, pebisnis, kalau nggak ngerti bahasa Arab, kalau nggak ngerti bahasa Inggris, nggak ngerti bahasa Mandarin, kita agak repot seperti itu Mr. Gun. Jadi mungkin bisa ngasih tips ke pemirsa Wesal TV Mr. Gun bagi yang mau memulai seperti kayak gitu, mau memulai untuk di bisnis seperti ini. Baik, jadi yang seperti saya sampaikan tadi ya tentu tergantung di daerah mana mereka berada ya. Kita melihat potensi masyarakat yang membutuhkan bahasa Inggris sebesar apa. Tapi yang pasti tadi sudah sampaikan bahwa bahasa Inggris merupakan suatu kebutuhan yang sudah tidak bisa dihindari lagi gitu ya. Oleh karena itu memang kita sebagai lembaga informal kan, non formal katakanlah gitu, itu sangat berkorelasi untuk mendukung program pemerintah sebetulnya. Ya, karena yang membutuhkan bahasa Inggris kan masyarakat luas ya, dari mulai anak-anak sekolah sampai dengan orang-orang kerja juga membutuhkan bahasa Inggris gitu, seperti itu. Mr. Gun kan tadi bilang katanya mudah lah gitu kan dan orang membutuhkan. Sebetulnya semudah apa sih kita mempelajari bahasa Inggris atau semudah apa sih kita bisa berbicara bahasa Inggris? Ataukah harus anak-anak, dewasa muda, dewasa tua, apa semua kalangan bisa mempelajari bahasa Inggris? Ini kan bahasa ya, kan bahasa bisa dipelajari gitu kan. Kita pun sama. Saya pribadi bisa bahasa Indonesia, bahasa Sunda karena saya orang Sunda dan bahasa Arab gitu kan. Contohnya Mr. Gun juga mungkin sama ada 3 bahasa seperti kayak gitu. Sulit nggak sih belajar bahasa Inggris itu? Kita bisa berkomunikasi bahasa Inggris itu sulit nggak sih? Gitu, Saya mungkin tidak bisa menyebut sulit atau mudah ya. Betul. So it depends on our mindset. Okay. Jadi seberapa besar kita optimis ya untuk bisa menguasai bahasa asing. Tapi intinya seperti ini, Kang Eri. Karena kita bahasa Inggris itu belum sebagai bahasa kedua, ya. Kalau kita bandingkan negara kita dengan negara tetangga kita, memang untuk dalam hal kemampuan komunikasi bahasa Inggris kita tertinggal secara jauh ya dari mereka. Secara umum bukan secara individu. Contoh di Singapura atau di Filipina ya, relatif mereka bahasanya itu seperti bahasa sehari-hari. Sementara di kita bahasa Inggris belum menjadi suatu bahasa sehari-hari gitu ya. Karena contoh Kang Zaki itu mungkin kalau ke swalayan atau ke supermarket kan nggak mungkin menggunakan bahasa Inggris ya. Betul. Oleh karena itu memang
lingkungan yang katakanlah belum begitu kondusif untuk membuat kita bisa lancar berbahasa Inggris. Tapi tips dari saya untuk kita bisa menguasai bahasa Inggris dengan mudah, cukup mengaplikasikan 3 langkah mudah aja sebetulnya. Learn it, practice it, and use it. Nah, belajar di sini tuh gini, Kang Zaki ya. Kita sebetulnya kalau belajar secara formal kan sudah minimal 6 tahun. Ini kita bicara orang yang sudah dewasa ya. Di SMP 3 tahun, di SMA 3 tahun, belum lagi kuliah. Seperti itu kan? Tapi kenapa sampai saat ini kita kebanyakan masih it's hard to speak English fluently, seperti itu kan? Nah, karena kita berhenti di situ. Tidak dikembangkan. Nah, sementara kita harus harus sering practice ya. Baik kita latihan sendiri atau kita mungkin latihan dengan family gitu ya, atau dengan teman-teman kita. Jadi harus sering practice intinya. Sebetulnya dibilang sulit enggak ya? Iya. Dibilang sulit enggak ya? Baik. Jadi pemirsa Wesal TV, nantinya siapapun yang diundang ke acara Ta'aruf You, itu yang pertama itu biografi si pengusahanya nanti diceritakan juga ke pemirsa Wesal TV dimanapun. Yang kedua, boleh nanti bagi si pengusaha, kali ini Mr. Gun datang ke sini untuk mempromosikan usahanya seperti apa. Dan nanti yang menarik di segmen terakhir yaitu ada peluang usaha yang bisa disampaikan Mr. Gun bagi pemirsa Wesal TV di seluruh Indonesia dimanapun berada, Mr. Gun, seperti kayak gitu. Jadi kalau boleh tahu nih Mr. Gun, apa sih yang Mr. Gun tawarkan gitu kan ke para klien Mr. Gun di luaran sana? Kali ini Mr. Gun kantor di mana Mr. Gun? Untuk kantor kami sendiri di Jakarta Selatan, tepatnya di daerah Cilandak, Kang Zaki. Daerah Cilandak. Head office-nya di situ ya? Di situ, head office-nya di situ. Apa yang bisa Mr. Gun tawarkan untuk pemirsa Wesal TV di rumah nih Mr. Gun? Ya, baik. Dalam kaitannya di sini misalnya ada mungkin program-program tertentu atau mungkin harga-harga tertentu yang bisa ditawarkan untuk pemirsa Wesal TV seperti itu. Baik, mungkin sebagai informasi untuk pemirsa Wesal TV ya, bahwa dari tahun 2014 UN Friends sendiri itu kami alhamdulillah dipercaya untuk melatih beberapa pejabat ya atau ASN di banyak kementerian seperti itu. Dengan cara kami mengirimkan tenaga-tenaga pelajar terbaik kami datang langsung ke masing-masing kantor. Jadi kami bisa dikatakan in-house training specialist seperti itu. Nah, baik mereka belajar secara individu ataupun grup seperti itu ya. Jadi program jemput bola Kang Eri seperti itu untuk program UN First. Adapun untuk breakdown programnya itu tergantung kebutuhan dari masing-masing studennya. Jadi kita we can design any program depends on the client request. Seperti itu Kang. Kali ini yang bisa Mr. Gun tawarkan untuk pemirsa Wesal TV program seperti apa nih Mr. Baik, karena saat ini adalah kita di masa pandemik ya. Di mana kegiatan face to face itu relatif sulit dilakukan. Iya, betul. Makanya katakanlah pertengahan Maret 2020 UN Friends meng-create suatu program yang disebut dengan virtual based class. Gitu. Seperti apa tuh virtual based class? Jadi virtual based class ini sistem belajar jarak jauh ya, kami sebut distance learning program. Baik melalui English by phone gitu ya, ataupun melalui Zoom, Skype seperti itu. Dengan program-program bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien. Berarti kalau pemirsa Wesal TV katakanlah ada yang dari Sulawesi, dari Aceh, dari Papua, bisa dong? Ya, nggak masalah. Jadi selama ada koneksi internet, program virtual based class ini bisa berjalan. Dan ini bisa dilakukan anytime, anywhere. Karena jam layanan untuk kursus kami yang virtual based class itu dimulai dari jam 7 pagi itu sudah bisa, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Dari Senin sampai dengan Sabtu. Nah, mengenai waktu jam berapa itu tergantung appointment antara teacher kami dengan studennya. Jadi disesuaikan. Disesuaikan. Nggak baku ya, Mr. Gun ya? Iya, betul. Baik. Oke. Jadi pemirsa Wesal TV sekarang UN Friend mengeluarkan program namanya seperti apa? Program Virtual Based Class. Virtual Based Class. Jadi untuk pemirsa Wesal TV dimanapun berada, misalnya katakanlah oke, kalau di Jakarta, tapi di Jakarta juga sekarang nggak bisa. Jadi semuanya juga harus nggak bisa langsung bertatap muka di kelas ya, seperti itu disebut. Jadi misalnya dari Jakarta atau dari Aceh atau dari manapun di Jawa Barat, Jawa Tengah atau Papua atau dimanapun, jadi bisa mengikuti pelatihan atau belajar bagaimana caranya kita menguasai atau bisa berbahasa Inggris dengan baik dengan metode jarak jauh tadi seperti itu. Ya. Itu teknisnya sedikit aja
saja teknisnya itu seperti apa, Mr. Gun? Oke, jadi kalau Kang Zaki melihat di sini kita ada modul ya. Ini ada contoh lah, ini ada untuk Business English Communication. Kemudian ini ada program untuk General English Conversation gitu ya. Jadi untuk pemirsa di rumah yang mau belajar bahasa Inggris dengan Joe and Friends, nanti salah satu panduannya itu menggunakan modul ini. Ya, jadi temanya ada di sini. Jadi they can learn English by themselves first at home, so they can get new vocabulary, they know how to pronounce well in English, they can practice. Nah, nantinya itu ketika teacher kami menelpon mereka ya, baik sambungan telepon secara langsung atau melalui Zoom atau Skype atau platform lainnya, itu mereka sudah punya katakanlah modal untuk berbicara. Nah, tentu dalam pelaksanaan kursus ini kita tidak juga terlalu kaku ke modul yang sudah kami desain. It can be flexible ya, tergantung nanti feedback dari students itu sendiri. Ada monitoring nggak, Mr. Gun, nanti untuk kedepannya, misalnya untuk orang yang belajar seperti kayak gitu? Dia bisa konsultasi gitu kan nanti ke teachernya atau seperti apa? Baik. Nah, sebagai informasi Kang Eri, di sini kan kita ada beberapa program yang ditawarkan ya, nanti mungkin bisa ditampilkan di layar ya. Kita ada program contoh yang reguler, ada yang premium gitu ya. Sudah tampil ya? Ada ya? Iya, Ya, nah kalau yang reguler itu seminggu hanya 3 kali ya. Siapa yang akan menelpon tuh guru kami. Jadi guru kami yang menelpon. Jadi bukan studentnya, bukan? Bukan, guru kami yang akan menelpon. Iya. Nah, jadi reminder ya? Ya, taunya dari mana kalau studentnya itu siap untuk belajar bahasa Inggris. Nah, mereka akan menghubungi terlebih dahulu. Guru-guru kami akan menghubungi terlebih dahulu gitu. Nah, itu yang reguler seminggu 3 kali selama 2 bulan, jadi totalnya 24 kali conversation by online atau by phone ya. Kemudian yang kedua ada yang paket premium. Nah, yang premium ini seminggunya 4 kali. Sama dengan durasi 30 menit per kali pertemuannya. Jadi kalau di total selama 2 bulan atau 8 minggu 32 kali conversation online seperti itu. Diperuntukkan untuk siapa saja Joe and Friend? Course ini diperuntukkan untuk siapa saja, atau kalau 7 tahun kayaknya belum bisa nih. Kalau SMP kayaknya belum bisa, atau untuk siapa aja misalnya? Ya, sebetulnya anak-anak SD juga sudah bisa ya. Sebetulnya. Iya, SD, SMP ya, apalagi yang dewasa itu semua usia bisa untuk program online ini. Tentunya ya minimal anak SD lah. Tidak minimalnya anak SD. Minimal anak SD. Minimalnya anak SD sudah bisa mengikuti pelatihan dari Joe and Friend. Betul. Mungkin untuk pemirsa Wesal TV dimanapun berada, nanti bisa langsung menghubungi di layar kaca Anda. Kalau yang berminat, misalnya mau tahu atau mau tanya dulu, gitu kan, seperti apa programnya. Yang pasti program ini bisa kita share ke seluruh Indonesia karena sifatnya bisa jarak jauh ya. Betul. Bisa jarak jauh, jadi tidak harus datang. Misalnya katakanlah dari mana, dari Makassar, nggak harus datang ke Jakarta. Betul. Dari mana, dari Lampung, nggak harus datang gitu kan. Jadi bisa kita belajar di rumah masing-masing dengan nanti disiapkan gurunya dari Joe and Friends seperti kayak gitu. Betul. Iya. Baik, Mr. Gun. Ini Mr. Gun kembali lagi di program Ta'aruf You. Biasanya kita itu ngasih peluang usaha. Sebetulnya di Joe and Friends sendiri ada nggak sih yang bisa di-share peluang usahanya ke pemirsa Wesal TV di rumah, Mr. Gun? Iya, baik. Tentu ada yang kita bisa sharing untuk business opportunity, katakanlah seperti itu. Tapi memang sebaiknya pemirsa TV ya, SL TV mencoba dulu nih bagaimana sejauh mana efektivitas belajar dengan online-nya Joe and Friends seperti itu. Itu saran kami ya. Betul. Sehingga dengan mengikuti program yang baik yang regular package maupun yang premium package, apakah program yang general conversation atau yang business English conversation, nantinya bisa merasakan sendiri, bahwa program belajar online itu ternyata efektif juga, ternyata membuat saya bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Saran-saran kami seperti itu. Tapi adapun kedepannya yang tadi Kang Zaki tanyakan mengenai business opportunity yang kita bisa tawarkan ke pemirsa SL TV, minimal bisa menjadi perpanjangan tangannya Joe and Friends. Katakanlah menjadi freelance marketer. Karena kan program online ini lintas batas ya, bisa kemana aja gitu kan. Misalnya orang Bandung, selain di Bandung bisa juga menawarkan ke Tasikmalaya gitu ya, atau ke daerah-daerah lain selama ada koneksi internet. Nah tentu sebagai katakanlah freelance marketer di Joe and Friends, nantinya akan ada sharing profit yang kita bisa sharing ke mitra SL TV yang join sebagai freelance marketer di kita, seperti itu kan. Berarti pemirsa Wesal TV dimanapun berada bisa join? Bisa.
Walaupun nggak harus datang ke Jakarta. Iya, betul. Peluang usahanya nih Mr. Gun. Peluang usahanya, iya. Nggak harus datang ke Jakarta berarti ya? Nggak harus datang ke ASA, karena untuk katakanlah product knowledge training gitu ya, itu kita bisa lakukan dengan video call, sama dengan online learning seperti itu, nggak masalah gitu. Repot nggak sih menjadi cara daftarnya, atau simple nggak sih Mr. Gun? Simple sekali ya, jadi untuk pemirsa SLTV yang berminat, at least ya, yang pertama ingin mengimprove kemampuan berbahasa Inggris secara individu, itu cukup menghubungi nomor yang tercantum ada, tinggal daftar aja ke WhatsApp kami ya, nanti akan dihubungi oleh staf kami untuk konfirmasi lebih lanjut seperti itu ya. Jadi pemirsa Wesal TV dimanapun berada, itu dari Mr. Gun, dari mulai sekilas tentang pengalamannya, usahanya seperti apa. Kali ini yang dibahas usaha Joe and Friend. Usaha Joe and Friend itu usaha yang bergerak di bidang kursus bahasa Inggris. Jadi mengupgrade kemampuan berbahasa kita, khususnya berbahasa Inggris. Nah, di sini di Joe and Friend ini termasuk lengkap. Kantornya, head office-nya di Jakarta. Akan tetapi nggak usah khawatir bagi pemirsa Wesal TV yang dimanapun berada, dari mulai Sabang sampai Merauke. Yang pertama, mau join belajar boleh, bisa. Ada nomor-nomor di bawah layar Anda yang bisa Anda hubungin. Yang kedua, ada peluang usahanya juga, Mr. Gun, seperti kayak gitu ya. Betul. Jadi ya. ada peluang usahanya. Jadi yang ditawarkan itu tidak hanya kursusnya, tidak hanya upgrade kemampuan berbahasa Inggrisnya, atau tidak hanya biografi Mr. Gunnya aja yang kita sampaikan dari tadi, tapi di sini ada peluang usahanya, dan peluang usaha ini terbuka untuk seluruh wilayah Indonesia, seperti itu Mr. Gun ya. Terbuka bagi seluruh wilayah Indonesia. Jadi gabung dengan Joe and Friend itu sangat mudah sekali, simple sekali. Ada nomor-nomor yang tertera, silakan hubungi nomor-nomor yang tertera di bawah televisi Anda, di televisi Anda silakan hubungi. Mau join boleh gitu kan. Mau saya mau kursus aja nih. Iya, mau improve bahasa Inggris dulu. Iya, biar lebih percaya diri ya. Biar lebih percaya diri sebelum saya gabung, saya pengen percaya diri dulu supaya saya bisa bahasa Inggrisnya dengan baik gitu kan. Tidak hanya mungkin bahasa itu ada, katakanlah yang menonton kali ini orang Medan. Mungkin ada yang spellingnya atau apa, misalnya kan ada bahasa Inggris tapi aksen ya. Aksennya Medan itu nggak masalah sebetulnya. Nggak masalah ya Mr. Gun ya. Nggak masalah. Misalnya orang Lampung dengan bahasa Lampungnya, orang Jawa Barat dengan bahasa Sundanya misalnya seperti kayak gitu, itu nggak masalah. Yang terpenting kita mau mengupgrade diri kita, bisa berbicara bahasa Inggris, karena kedepannya kalau kita tidak bisa berbahasa Inggris, kita tidak bisa berbahasa Arab, tidak bisa berbicara bahasa Mandarin, mungkin akan repot. Jadi tidak bisa dipandang sebelah mata bahasanya. Karena saya pun sekarang berbicara dengan bahasa Indonesia. Betul. Seperti kayak gitu. Mungkin Mr. Gun, apa yang bisa disampaikan lagi untuk pemirsa Wesal TV, bagi pemirsa Wesal TV baik yang mau belajar bahasa Inggris maupun yang mau berwirausaha bahasa Inggris, apa nih mungkin bisa disampaikan? Baik, untuk yang mau belajar bahasa Inggris ya, seperti yang ditampilkan di layar ya, itu kita coba permudah dengan 2 pilihan program lah ya. Yang pertama itu ada program General English Conversation. Nah, General English Conversation diperuntukkan untuk kita yang bahasa Inggrisnya masih dasar. Dasar apa nyaris gak bisa nih Mr. Gun? Ya, kalau orang kita sering menyebutnya little I can ya. Oh iya, berarti nyaris 0 ya. Gitu. Seperti itu. Itu disarankan ambil yang General English Conversation. Karena General English Conversation tema sehari-hari. Seperti how we introduce ourselves in English, gitu ya. How we can tell about our daily routine activity dan seterusnya. Jadi bahasa-bahasa yang simple lah seperti itu. Tapi kalau pemirsa Wesal TV kemampuan bahasa Inggrisnya katakanlah sudah merasa di level yang intermediate, maksudnya sudah terbiasa berbicara bahasa Inggris. Tengah-tengah ya. Itu kami sarankan bisa ambil program yang Business English Communications. Karena dalam program Business English Communications ini materinya lebih ke bagaimana menunjang kita ketika terjun di dunia kerja atau dunia bisnis. Seperti bagaimana kita harus handle meeting, bagaimana kita harus presentasi di depan katakanlah calon customer kita dan seterusnya, seperti itu. Itu untuk yang belajar ya Mr. Untuk yang belajar, itu pilihannya ada di layar ya, nanti bisa dilihat. Bagi yang peluang usaha Mr. Gun? Untuk peluang usaha, seperti yang saya katakan, kalau ingin yang termudah itu menjadi freelance marketer kita. Kita kan punya produk tadi ya. Tidak tergantung berarti ya? Iya. Tidak ada batasan ya? Salah contoh itu yang freelance marketer itu ya. Minimal ada dua program tadi, yang General English Conversation maupun Business English Communication. Nah, itu yang bisa ditawarkan ke rekan-rekan atau ya pangsa pasar di daerahnya masing-masing gitu ya, seperti itu.
Atau yang kedua nantinya ke depan, tentunya setelah pandemik ini berakhir gitu ya, Insya Allah, bisa juga membuat center seperti kami di Jakarta. Di kotanya masing-masing. Di kota masing-masing. Itu berarti membuka peluang Katakanlah semacam franchise seperti itu. Nah, tapi itu kan untuk saat ini masih belum memungkinkan ya. Karena center kami sendiri sekarang ini sedang work from home. Kami semua sumber dayanya diterjunkan untuk memaksimalkan program yang online course seperti ini, gitu kan, Zaki. Siap. Jadi pemirsa Wesal TV dimanapun berada, mungkin itu bagian atau itu cerita dari Mr. Gun, cerita dari Mr. Gun yang kali ini membawa bendera Joe and Friends. Joe and Friends itu lembaga pengembangan bahasa. Pengen bisa berbicara bahasa Inggris, hubungi Joe and Friends. Mau berwirausaha dengan Joe and Friends, bermitra, boleh. Jadi dua-duanya boleh gitu kan. Nah, untuk tambahan untuk pemirsa Wesal TV dimanapun berada, bagi pengusaha-pengusaha di seluruh Indonesia juga yang mau mempromosikan melalui program Ta'aruf You seperti ini, boleh juga, gak harus datang ke Jakarta, boleh di rumahnya masing-masing juga di sana dengan video call, dengan online juga sama Mr. Gun. Jadi kita membuka juga peluang usaha, membuka peluang untuk memasarkan produk apapun dengan syarat yang pertama pria, yang kedua pengusahanya muslim seperti Mr. Gun seperti ini gitu kan, semuanya muslim. Jadi Mr. Gun ini maaf karena keterbatasan waktu, kita tiap hari insya Allah pemirsa Wesal TV tiap hari akan ngasih informasi pengusaha-pengusaha muslim yang lainnya dengan informasi-informasi yang lebih menarik lagi, tentunya hanya di Wesal TV. Mr. Gun, maaf nih karena keterbatasan waktu, mungkin harus kita akhiri bincang-bincang kita. Kita akan ketemu lagi di lain waktu insya Allah. Di lain waktu atau di kesempatan yang lain, Mr. Baik. Oke, pemirsa Wesal TV, mungkin untuk hari ini Ta'aruf You dengan bintang tamu Mr. Gun Jauhari dari Joe and Friend kita akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kenalan bersama pengusaha muslim dan peluang usahanya. Ta'aruf Yuk bersama Abu Zaki.